Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa gunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini gimana nih? Sehat kan kalian? Sudah sarapan ya? Jangan lupa mandi. Oke. Hari ini kita akan belajar keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar uang, siswa dapat menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Anak-anak, kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan yang pada setiap wilayahnya memiliki keunggulan masing-masing. Seperti halnya wilayah A pasti wilayah Bali. Misal, wilayah Bali memiliki hasil tenun yang sangat melimpah, sedangkan wilayah A atau wilayah Jawa memiliki hasil industri yang sangat banyak. Ini merupakan suatu perbedaan setiap wilayahnya yang menjadi suatu keunggulan. Keunggulan dari setiap masing-masing daerah ini akan menciptakan suatu perdagangan. Coba lihat pada slide bahwasannya aktivitas perdagangan ini suatu wujud pertukaran antara permintaan dan penawaran. Jadi ada aktivitas pertukaran barang dan jasa ya di situ. Coba kita lihat wilayah Indonesia, daerah Jawa Barat, dan daerah Sumatera. Daerah Jawa Barat yang terkenal dengan curah hujan yang cukup tinggi dan cuaca yang cukup dingin ya di sana. Sedangkan di wilayah Jawa Barat dan wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera dengan terkenal wilayah Sumatera ini lebih dikenal dengan wilayah perkebunan ya. Banyak sekali eh, kebun kelapa sawit. Nah, dan otomatis di sana lebih terkenal dengan hasil hasil buminya ya. Selain itu, kita akan memperhatikan potensi wilayah yang dapat dikembangkan pada masing-masing daerah tersebut. Apabila di Jawa Barat, dia memiliki potensi wilayah sebagai penghasil sayur, padi, dan teh. Mungkin saja teh yang selama ini kita konsumsi berasal dari Jawa Barat yang memiliki kualitas yang bagus ya. Sedangkan penerapan teknologi yang disesuaikan dengan keperluan tiap daerah ini juga harus disesuaikan. Otomatis teknologi yang digunakan di daerah Jawa Barat dengan teknologi yang digunakan daerah Sumatera akan sangat berbeda. Misal, pemanenan, teknologi pemanenannya pun akan berbeda karena hasil tanaman yang dihasilkan pun juga berbeda. Itu ya. Yang pertama, untuk wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera merupakan kawasan yang memiliki banyak hasil bumi, minyak, sawit, tembakau, banyak sekali dijumpai di wilayah Sumatera ya. Sedangkan kawasan ini sangat tidak cocok apabila ditanami teh, padi, dan sayur-sayuran karena bentuk tanah dan keadaan geologinya pun juga berbeda ya. Kelebihan yang dimiliki oleh kawasan Sumatera ini akan menjadi suatu penawaran yang diberikan kepada daerah-daerah yang tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh Sumatera. Tuh. Misalnya di daerah Sumatera kita mempunyai hasil bumi yang sangat melimpah, minyak dari Sumatera dan pengolahan kelapa sawitnya juga dari Sumatera. Otomatis bagi daerah-daerah yang tidak memiliki eh, hasil bumi seperti yang dimiliki oleh di Sumatera, otomatis mereka harus melakukan suatu interaksi. Dan dari keterbatasan dari tiap daerah ini menciptakan suatu interaksi antar ruang yang berwujud suatu perdagangan. Pertukaran antara gini, kelebihan dimiliki oleh kawasan Sumatera akan menjadi suatu penawaran yang diberikan. Dan hal ini akan menjadi suatu permintaan pada kawasan lain
pertukaran antara permintaan dan penawaran ini akan tercipta suatu interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Kalau kita berbicara tentang perdagangan, pasti ada penjual dan pembeli ya. Sedangkan penjual dan pembeli ini kita akan bertemu pada suatu kegiatan ekonomi karena di sana ada produsen dan ada konsumen. Masih ingat kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu adalah suatu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita tahu sendiri ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan ekonomi ini ada pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonominya ini ada 4. Tapi sebelum itu kalian masih ingat kan kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi berapa? 3 kegiatan ya, yakni distribusi, penyaluran, konsumsi sebagai pengguna, produksi sebagai penyedia. Untuk pelaku ekonomi ini terdiri dari 4. Yang pertama itu rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu guru juga sebagai rumah tangga konsumen, kalian juga rumah tangga konsumen, ibu kalian, ayah kalian, mereka semua merupakan rumah tangga konsumen. Kita mempunyai fungsi sebagai penyedia faktor produksi. Yang kedua sebagai pemakai barang dan jasa. Barang dan jasa ini sudah jelas ya, ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sedangkan untuk sebagai faktor penyedia produksi, masih ingat faktor produksi itu terbagi menjadi berapa? Mari kita belajar lagi kalau lupa. Nah, ini sebagai penyedia faktor produksi ini, seorang rumah tangga konsumen atau sekelompok manusia ini dia harus memenuhi beberapa faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam ini berupa tanah, maka balas jasa yang diberikan berupa sewa. Misalnya keluarga kalian sedang mendirikan suatu perusahaan gula. Perusahaan gula ini kalian membutuhkan lahan, ingin membuka lahan baru. Misal kalian udah membentuk perusahaan ini ya, mau bikin perusahaan baru di tempat yang strategis. Tapi tidak ada lahan dan ada lahan tapi milik orang. Kalian melakukan suatu sewa untuk memproduksi gula. Nah, ini sumber daya alam menjadi faktor produksi kalian. Tapi kalian membalas jasanya berupa uang sewa. Gitu. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Ketika kalian mendirikan suatu perusahaan gula, otomatis kalian membutuhkan beberapa teknisi, beberapa karyawan yang mengampu atau memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu gula. Nah, beberapa kualifikasi ini mereka kan memerlukan suatu keahlian. Nah, keahlian ini seorang perusahaan itu atau sekelompok perusahaan ini akan membalas jasa berupa gaji kepada orang yang memiliki keahlian tersebut. Jadi, dalam hal ini sumber daya manusia menjadi salah satu faktor produksi untuk menjadi mohon maaf, sumber daya manusia ini sebagai faktor produksinya. Nah, balas jasanya itu berupa upah atau gaji. Selanjutnya itu modal. Modal balas jasa yang akan diterima oleh rumah tangga konsumen adalah bunga sebagai modal dalam kegiatan produksi. Modal ini tidak selalu tentang uang ya. Misal kalian mendirikan suatu perusahaan gula, otomatis memerlukan beberapa teknologi-teknologi ataupun barang-barang yang menunjang untuk pembentukan perusahaan kalian. Nah, dari hal ini, ketika kalian meminjam ini ada suku bunga yang harus kalian bayar. Nah, pembayaran bunga ini merupakan suatu bentuk
balas jasa yang harus perusahaan bayar kepada